Apakah Yesus hanya seorang nabi biasa? Bagaimana jawabannya teman-teman? Dalam video ini kita akan menjawabnya dengan kitab suci, dengan sejarah dan logika akal sehat. Teman-teman, jika Yesus hanyalah nabi biasa, mengapa ia memiliki kuasa yang melampaui nabi manapun? Dan jika Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan, mengapa musuhnya menyalibkan dia? Karena dugaan penghujatan. Dan jika Yesus hanyalah manusia, bagaimana mungkin kebangkitannya mengubah sejarah dunia? Teman-teman, mari kita kupas video ini sampai selesai. Yang pertama, Yesus sendiri mengklaim keilahiannya. Tentu banyak orang berkata, Yesus tidak pernah berkata secara langsung, secara literal, "Aku adalah Tuhan, sembahlah aku." Seperti itu sering kita dengarkan dari orang-orang sebelah. Namun Yesus sendiri justru mengungkapkan keilahiannya dengan cara yang lebih kuat. Yang pertama, ia mengampuni dosa. Dalam Markus bab 2 ayat 5-7, Yesus berkata kepada orang lumpuh, "Hai anakku, dosamu sudah diampuni." Nah, orang-orang Yahudi yang mendengar itu segera bereaksi. Tentu siapa yang dapat mengampuni dosa teman-teman, selain hanya Allah itu sendiri. Jadi mereka atau orang Yahudi memahami bahwa Yesus tidak hanya bertindak sebagai nabi biasa, sebagai manusia biasa, tetapi mengambil hak prerogatif Allah sendiri. Makanya orang Yahudi marah. Yang kedua, ia menggunakan nama ilahi, yaitu Aku. Dalam Yohanes bab 8 ayat 58, Yesus berkata, "Sebelum Abraham jadi, Aku ada." Nah, di sini Yesus menggunakan kata aku atau ego emi dalam bahasa Yunani. Ini merujuk pada nama Allah dalam kitab Keluaran di Perjanjian Lama bab 3 ayat 14. Aku adalah aku. Nah, orang-orang Yahudi teman-teman yang mendengarkan hal ini segera mengambil batu untuk melempar Yesus. Karena mereka memahami bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah, yaitu ego emi. Yang ketiga teman-teman, Yesus dihormati dan disembah tercatat dalam Matius bab 14 ayat 33. Setelah Yesus berjalan di atas air dan meredakan badai, para murid-muridnya bersujud dan berkata, "Sesungguhnya Engkau adalah Anak Allah." Jadi teman-temanku, jika Yesus hanya seorang nabi, ia pasti akan melarang mereka menyembah, menyujud kepadanya. Seperti yang dilakukan malaikat dalam kitab Wahyu bab 22 ayat 8-9. Tetapi Yesus lagi-lagi menerima penyembahan itu, menerima sujud mereka karena ia memang Allah. Teman-teman, kesaksian para rasul dan sejarah bapak-bapak gereja atau gereja perdana, setelah Yesus naik ke surga, para murid-muridnya rela mati demi mewartakan, mengabarkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus hanya seorang nabi biasa, mengapa mereka mempertaruhkan nyawanya, mempertaruhkan keluarganya, hartanya, hanya untuk menyebarkan keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan? Dalam Filipi bab 2 ayat 6-11, Rasul Paulus menuliskan, Yesus Kristus
yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Nah, teman-teman, jika ajaran tentang keilahian Yesus adalah sesuatu yang baru, mengapa dokumen-dokumen Kristen, yaitu jemaat perdana atau Kristen awal seperti di KD abad ke-1 dan Ignatius dari Antioquia abad kedua sudah menyebutkan Yesus sebagai Tuhan? Nah, teman-teman, jika Yesus hanya nabi, mengapa ia bangkit dari kematian? Wow, adakah nabi yang bangkit dari kematian seperti Yesus? Salah satu bukti terkuat tentang keilahian Yesus, teman-teman, adalah kebangkitannya mengalahkan maut. Tidak ada nabi lain dalam sejarah di dunia ini yang mati dan bangkit dengan bukti sebanyak apa yang terjadi pada Yesus. Para saksi mata tercatat bahwa Yesus menampakkan diri kepada lebih dari 500 orang setelah kebangkitannya. Tercatat dalam 1 Korintus bab 15 ayat 6. Jadi teman-teman, jika kebangkitan Yesus hanya sebuah kebohongan, sebuah ilusi, mengapa para murid yang awalnya ketakutan berubah menjadi pemberani yang siap mati, siap martir demi iman mereka, bahkan meninggalkan keluarga, harta mereka? Jadi kesimpulannya teman-teman, Yesus lebih dari sekedar nabi. Ia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita. Yesus bukan sekedar nabi biasa seperti anggapan orang-orang sebelah. Yesus mengampuni dosa. Yesus menerima penyembahan. Yesus bangkit dari kematian, mengalahkan maut dan memberi hidup kekal kepada kita. Para musuhnya sendiri ingin menyalibkannya karena menganggap Yesus itu menghujat Allah. Maka pertanyaannya bukan lagi apakah Yesus itu Tuhan? Jadi bukan itu pertanyaannya, tapi apakah kita siap menerima Yesus sebagai Tuhan? Yesus bilang, teman-teman, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Yohanes bab 14 ayat 6. Tuhan memberkati kita semua. Amin.